rusulih wa ala khatamihim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man da'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin wa astaghfiru billadzi huwa khair. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati seluruh jamaah sholat duhur 9 Ramadan 1943 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kami dijadwal oleh Ustadz Astono secara teknis untuk memberi sedikit dalam memperkuat media sosial, sehingga tema pada siang hari ini cerdas dan bijaksana dalam melaksanakan media sosial dalam kehidupan kita. Mungkin tidak terlalu panjang sesuai dengan jadwal kultum kuliah 7 menit, dan kebetulan jam 12 saya harus masih ngajar di STAI At-Taqwa. Tidak menggurui, cuma beberapa ahli media itu. Kebetulan saya ngajar media pendidikan. Salah satu tokoh media sosial dan elektronik di era tahun 1990 yaitu Yugoslavia mengatakan bahwa diperkirakan era 1990 sampai 2010 informasi yang terjadi di sekitar kita akan lebih cepat, lebih banyak dari 5.000 tahun sebelum 1990. Jadi seluruh pakar pendidikan, karena waktu tahun 1990 masih belum banyak media seperti saat ini, belum ada handphone, kan baru ada handphone itu kan sekitar 1993 atau 94. Beliau sudah mengatakan bahwa dalam masa 20 tahun antara tahun 90 sampai 2010 informasi yang masuk itu melebihi dan lebih banyak dari 500 tahun informasi sebelum tahun 1990. Nah, ini kita memang sebagai dalam koridor sangat kecil. Kalau bicara Islam mungkin sangat global, tetapi kalau bicara tentang pesantren, nah ini harus memang ada kesiapan untuk menerima informasi-informasi yang begitu dahsyat yang masuk ke sekitar kita. Karena media ini tidak bisa lepas dari informasi. Jadi ibarat mata uang, media adalah butuh suplai informasi,
informasi untuk sampai kepada sasaran objek butuh media. Nah, kalau di tataran teoritis ya, kalau bahasa pesantren ya, media tentu tidak ansih hanya media secara dohiriah, karena orang-orang dulu itu medianya tidak memakai media lahiriah tapi media batiniah. Nah, belum ada telepon, belum ada Android, tapi ulama-ulama dulu itu bisa komunikasi antar sesama ulama, padahal belum ada pos dan giro gitu. Ini kita tidak sampai persoalan itu karena bukan kemampuan dan ranah kita. Nah, cuma yang paling sederhana sudah 6 menit kami diskusi ini. Maka yang paling dituntut dalam menggunakan media ini ya harus berpikir ya, karena media ini apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca dan apa yang kita terima melalui informasi yang ada di media ini bisa menjadi 3 alternatif. Kalau kita tidak hati-hati, media bisa menyelamatkan kita, juga media bisa merusak alur pemikiran kita. Karena informasi itu bisa dibagi 3. Yang pertama, ada informasi yang benar. Jadi yang kita terima melalui media itu yang dicari memang informasi yang benar. Benar ini masih dikelompokkan menjadi 4 ya. Benar bisa berupa positif, benar berupa informasi yang negatif, benar dalam penyampaiannya itu sangat serius. Yang ketiga, ada informasi yang benar tetapi seperti bercanda ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut tapi tidak di forum ini karena dibatasi oleh waktu. Ini informasi yang benar. Jadi informasi yang benar yang kita terima ataupun informasi yang kita sampaikan ke orang lain masih bisa terbagi menjadi 4. Informasi itu bisa positif, negatif, secara serius maupun secara canda. Yang kedua adalah informasi yang salah. Informasi yang salah masih bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada informasi itu yang salah disengaja. Nah, ini yang disebut dengan bahasa agama itu kebohongan. Jadi informasi itu sudah salah masih disengaja, itu kebohongan. Ada informasi yang salah tetapi keliru. Nah, ini yang disebut dengan informasi yang tidak sengaja. Nanti kalau 2 kategori informasi yang benar dan salah sudah dikelompokkan menjadi 5 kelompok, tergantung terhadap pemikiran kita dalam menyampaikan dan menerima informasi itu. Yang terakhir adalah omong kosong ya, informasi itu ada yang dimengerti tetapi tidak bermanfaat. Ini mungkin yang banyak terjadi di
di sekitar kita, juga ada yang tidak bisa dimengerti sama sekali. Nah, semuanya ini tentu harus diimbangin dengan kesiapan dalam kita berpikir, ya. Karena posisi media itu hanya alat bantu, bukan acuan utama. Salah satu contoh misalnya banyak sekarang beredar dan juga dipublikasikan di berbagai media pondok pesantren CD yang Maktabah Syamilah, ya, Maktabah Syamilah. Satu CD, kalau dulu CD saya terima dari pondok pesantren itu berupa CD, kalau sekarang sudah berupa flash disk ataupun alat-alat yang lebih canggih. Itu mencantumkan lebih dari 360 kitab. Tapi kalau kita tidak berpikir, tidak menyeleksi, karena di Maktabah Syamilah itu 20% tulisannya itu masih salah, tidak benar 100%. Nah, ini kita belajar bahasa Arab, kita belajar pendidikan agama di pondok pesantren, di madrasah, di jenjang pendidikan secara formal, ini yang harus kita pegang secara utuh. Di media itu sebagai alat bantu, karena media itu tetap relevan karena mengikuti perkembangan zaman. Saya baca di salah satu hadis di Maktabah Syamilah itu, al-ajalata minasyaiton. Kalau Kiai Nur Hadi kan bisa tertawa itu, al-ajalata minasyaiton, tergesa-gesa itu bagian dari pekerjaan setan. Tapi kalau kita belajar di pondok pesantren, ya tidak ada alif lam dibaca, apalagi di depan itu kan bacaannya al-ajalatu minasyaiton. Tapi bagi orang yang tidak siap batinnya, hanya 100% mengandalkan media, ya bisa nanti secara baca ilmu pengetahuan ansih 100% dari media pasti dibaca al-ajalatan minasyaiton, seperti itu. Jadi alat-alat media itu merupakan alat pembantu untuk menyempurnakan terhadap pengetahuan kita. Saya punya teman itu karena wirah keislamannya kuat, apalagi sering mondar-mandir ke negara orang, sehingga ke Arab-Araban. Pulang ke Indonesia, ada koran bahasa Arab di Jakarta itu menjelaskan tentang bagaimana membuat rumah yang kuat. Itu judulnya, karena bahasa Arab, sehingga ada kalimat lam, ba, nun, 3 huruf. Karena waktu di luar negeri itu yang dibaca acuannya lam, ba, nun itu, kalau dibaca Libanon, negara Libanon, setelah pulang ke Indonesia huruf itu ada lagi. Padahal judul koran itu cara membuat rumah yang kuat. Karena tidak diimbangin dengan ilmu pengetahuan, padahal lam, ba, nun itu kalau dibaca Libanon maka berarti negara Libanon. Kalau dibaca Labinon itu menjadi susu, Labanon menjadi susu. Kalau dibaca Labinon itu menjadi batu bata. Nah, ini kan kalau hanya semangat perjuangan yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, itu nanti salah mengartikan.
sudah disampaikan. Nah ini saya di luar negeri harus kita contoh seperti negara Libanon ya. Padahal yang majalah di Jakarta itu judulnya bukan masalah kenegaraan, cara membuat rumah yang kuat, cuma bahasanya bahasa Arab. Ini sering banyak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Yang paling akhir, mudah-mudahan kita dalam menghadapi media ini tidak lepas dari alur pemikiran kita. Banyak di ayat Al-Quran tentang perintah untuk berfikir, sehingga Syekh Atiyat Al-Abrasi, ahli pendidikan dan buku beliau dipakai di banyak perguruan tinggi, menyebutkan bahwa syaratnya berfikir itu ada 3. Jadi yang dikatakan berfikir itu ada 3. Yang pertama, harus yakin bahwa berfikir itu merupakan perintah agama. Jadi berfikir itu perintah agama. Yang kedua, dikatakan berfikir itu, syarat yang kedua itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalimat-kalimat kita yang ada di media, baik media massa maupun media sosial, itu harus dipertanggungjawabkan. Hatta sampai kita nge-share berita yang tidak akurat kebenarannya, tetap kita itu dimintai pertanggungan jawab. Yang terakhir tentu berfikir yang dikategorikan berfikir sesuai atas perintah agama itu, ini adalah harus dilakukan dengan kesungguhan dan bermanfaat. Jadi 3 alur pemikiran ini yang bisa dikatakan berfikir, sehingga di saat-saat ini walaupun kita banyak bicara, banyak menyampaikan ide dan pemikiran kepada orang lain, ataupun kita menerima ide pemikiran dari orang lain, apakah sudah betul-betul dipikir secara matang? Ini yang perlu kita sadari bersama. Mudah-mudahan kita tidak bisa lepas dari ikatan media, baik media massa maupun media elektronik. Mudah-mudahan semuanya itu bisa membawa kemanfaatan yang positif kepada kita semua. Demikian apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf sehingga memakan waktu 17 menit, lebih 10 menit. Mudah-mudahan aktivitas kita lebih-lebih saat ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.